Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andini Putri Bakri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Jalan Mustafa, Kota Tangerang, Banten. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bapak Ilham. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Jalan Mustafa. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas Bapak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sih menurut Bapak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti di kelas? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Andini sudah menyampaikan pertanyaan kepada saya. Pertama, berdasarkan rancangan yang sudah saya tuliskan, nantinya ada 3 capaian atau tujuan pembelajaran dari materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik dapat meyakini surah Al-A'la ini sebagai firman Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-A'la. Yang ketiga, setelah mereka mengetahui dan meyakini tentang surah Al-A'la ini, maka peserta didik mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin Bapak capai nanti tujuan pembelajaran di kelas itu ada 3 aspek ya Pak ya. Ada kemampuan siswa, ada pengetahuan, dan keterampilan. Baik. Saya ingin bertanya juga nih Pak, bagaimana sih rancangan yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari strategi pembelajarannya Bapak, ataupun dari model pembelajarannya itu seperti apa Pak? Kalau untuk strategi yang saya siapkan saat ini yaitu saya menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita berdasarkan kesiapan belajar anak yang terindikasikan oleh pembelajaran sosial emosional, dan saya juga nanti akan membentuk kelompok sesuai dengan minat dan pemahaman siswa. Nah, untuk model pembelajaran yang saya terapkan nantinya menggunakan model pembelajaran model basic learning. Ya, baik Pak. Jadi rencana yang Bapak terapkan nanti di kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar anak yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosialnya ya Pak ya. Kemudian menggunakan pembelajaran atau model pembelajaran basic learning dengan metode, nanti Bapak membuat metode itu diskusi secara kelompok ya Pak ya, sesuai dengan minat dan bakatnya si anak mungkin ya Pak ya. Betul. Kira-kira kapan nih Pak Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah nanti pekan depan dari Senin depan akan melakukan kegiatan atau pembelajaran tersebut di hari Seninnya, tepatnya di kelas 6. Ya di minggu depan ya Pak ya. Baik, jadi nanti di hari Senin saya akan datang nih ke kelas Bapak untuk melakukan observasi atau supervisi kelas ya Pak ya. Kemudian saya akan melihat nih apa aja sih yang bakal terjadi nih di dalam kelas Bapak dengan strategi Bapak, tujuan pembelajaran Bapak, ataupun model pembelajaran yang sudah Bapak ambil yaitu basic learning tadi ya. Nanti setelah diadakannya observasi, nanti kita juga akan ada percakapan terakhir Pak, pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Pak ya. Sebelum kita akhiri percakapan ini ya Pak, kira-kira apa sih nih Pak yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Ya baik, alhamdulillah ya untuk percakapan kali ini saya sudah mendapatkan gambaran bahwasanya nanti ketika saya menggunakan materi surah Al-A'la ini, saya sudah tahu nih strategi apa yang cocok buat si anak, kemudian model pembelajaran apa yang cocok buat si anak, dan yang penting adalah media pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran nantinya. Ya baik. Jadi ada gambaran ya, maksudnya dari medianya, dari modelnya, karena kan setiap kelas atau setiap anak itu beda-beda ya Pak ya metodenya. Betul. Baik Pak, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Semoga kita selalu diberi kesempatan, kita juga tidak ada halangan untuk besok supervisi di pekan depan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, itulah percakapan praobservasi saya dengan guru pendidikan agama Islam di SD Jalan Mustafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama Pak Ilham di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau cek dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Fahri, Syifa. Kenapa ini tiga-tiganya nggak masuk? Fahri. Sakit? Sakit apa? Bukan karena sakit hati ya? Ya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran supaya belajar kita lebih bermanfaat, mendapat pahala juga, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Yuk, silakan Gio dipimpin doa sebelum belajar. Siapa ada berdoa. Alhamdulillah sudah kita buka pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh Pak Ilham dapat kalian pahami dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya lebih menambah semangat lagi nih teman-teman, Bapak minta semuanya berdiri. Bukan berdiri. Bapak mau kalian untuk bernyanyi. Tahu tak bernyanyi? Nyanyinya adalah topi saya sudah. Ingat? Masih ingat ya? Itu kan nyanyi waktu SD ya? Topi saya. Maksudnya waktu TK masih baik. Waktu kalian masih TK pasti kalian sering menyanyikan itu. Coba nyanyinya gimana? Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Oke. Nah, teman-teman, di sini pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu temanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu iman, rukun iman ada berapa. Sudah paham belum semuanya? Paham lah ya, insya Allah ya. Coba ini sekalian nge-review ya materi yang sebelumnya yang mungkin sudah dipelajari kelas 1 sampai kelas 6 tentang rukun iman. Bapak mau bertanya ke Zaidan, boleh Zaidan? Kira-kira rukun iman itu ada berapa ya? Ada 6. Pintar, bagus. Sultan, menurut kamu rukun iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Ya, bukan rukun iman yang keberapa? Iman kepada Allah. Ya, suara. Rukun imannya ke-1. Baik, ya, alhamdulillah berarti kalian sudah paham berarti kalau rukun iman itu ada 6 dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman yang pertama atau yang ke-1. Dan bukan berjo. Nah, di sini hanya kita beriman kepada Allah, tapi nanti kita kaitkan dengan surah di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-A'la. Ya, kalian boleh sambil melihat buku dan juga nanti bisa menyimak PowerPoint yang Bapak tampilkan di depan. Kalau di buku itu bisa dilihat di halaman 82 ya teman-teman, 82. Oke. Sudah dibuka bukunya? Sudah ya teman-teman. Baik. Kita akan belajar tentang surah Al-A'la. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kita sebagai peserta didik, sebagai siswa meyakini bahwa surah Al-A'la itu adalah sebagai firman Allah. Memang ada banyak firman Allah, 30 juz itu semua firman Allah. Salah satunya adalah surah Al-A'la. Nah, oke. Tujuan yang selanjutnya adalah peserta didik atau sebagai siswa menyebutkan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-A'la. Apa itu pesan pokok pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-A'la itu apa aja? Sehingga nanti dari pelajaran itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, di rumah atau dimanapun. Oke, yang ketiga adalah peserta didik menerapkan perilaku ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi. Bahwasanya dengan kita mengetahui pesan pokok dalam surah Al-A'la, maka kita dapat menerapkannya. Mengetahui daripada isi, kemudian bagaimana cara menulis dan mengamalkan surah Al-A'la ini, mari kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang pokok-pokok atau pesan yang terdapat di dalam surah Al-A'la. Nah, kelompok 2 ini nanti membuat kaligrafi. Ya, kaligrafi.
Ya, kalian kaki menulis tidak. Yang mesti bagus lah. Yang penting kalian bisa lah menulis surah Al-A'la. Kalian ini ya menghafal ayat 1 sampai 10. Silakan teman-teman diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau enggak kalian bertanya. Oke, diskusi banyak namanya kelompok diskusi ya kelompoknya. Kalian bagi-bagi aja bagi-bagi. Siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok ini dulu. Kelompok ini 3 ya? Oke, baik, silakan kelompok 3. Boleh maju ke depan? Sini aja. Ya, enggak. Silo ya? Oke, kalian kelompok. Oke, kita tahu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh menyimak dulu ya teman-teman ya. Kami dari kelompok 3 akan menghafalkan surah Al-A'la beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah wa bihamdihi. Baiklah ikut dalam pada yang menentukan padat masing-masing dan memberikan petunjuk. Dan dilihat pada untuk melaki berdoa yang berusaha lalu menjadikannya kering hitam di depan selalu kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki sesungguhnya Dia mengetahui yang barang yang tersembunyi. Sadaqallahul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh duduk kelompok 3. Masya Allah, luar biasa ya. Bagus nggak teman-teman presentasinya? Bagus ya? Oke. Ya, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 1 ini akan mempresentasikan pokok-pokok pesan yang terdapat di dalam surah Al-A'la. Oke, boleh dibuka presentasinya dengan salam. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pesan yang terkandung dalam surah Al-A'la dari ayat 1 perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Serta melapangkan dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menurunkan ciptaannya melakukan kata-kata dan memberinya petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oke, gimana tadi presentasi kelompok 1? Bagus tidak? Bagus, alhamdulillah. Oke, yang terakhir presentasi dari kelompok 2. Nih kita penasaran nih kelompok 2 diagramnya seperti apa ya teman-teman ya? Oke, kelompok 2 boleh maju teman-teman. Ya, Sultan, silakan Sultan. Sultan.
Oke, yuk lagi ya. Dibaca dulu kan ya, dibaca baru nanti dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua akan memecahkan dan menunjukkan hasil kaligrafi kami. Oke, coba lihat hasilnya, masya Allah. Gimana teman-teman hasil kalimatnya? Bagus. Oke, baik, silakan dibaca kalimatnya. Surah Al-A'la. الذي قدر فهدى والذي قدر فهدى Walladzi والذي قدر فهدى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا من شاء الله إنه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kalian kelompok dua teman-teman? Keren nggak teman-teman? Bagus-bagus ya. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi sudah kita diskusi. Oke, baik. Teman-teman tadi kelompok 1 sudah tampil, kelompok 2 sudah tampil, kelompok 3 juga sudah tampil. Bapak mungkin mulai sesuai urutan tampilnya ya. Untuk penilaian dari Bapak sendiri ya. Untuk kelompok 3, Bapak kasih nilai berapa ya? Kira-kira 85. Oke, kelompok ini kelompok 1. Untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 80. Oke, baik. Untuk kelompok 2 Bapak kasih nilai berapa ya? Kira-kira 85. Sama dengan kelompok 3. Gimana dengan tadi hasil diskusi kalian? Pasti berasa senang gak dapat nilai segitu? Senang, karena itu sudah kreativitas kalian ya. Terutama tadi kelompok 2 yang sudah membuat kaligrafi. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sudah mempelajari surah Al-A'la ayat 1 sampai 7. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang disampaikan Pak Ilham hari ini? Salah satunya apa? Pesan pokok dari surah Al-A'la. Boleh angkat tangan teman-teman. Siapa? Perwakilan mungkin satu orang. Cika dulu boleh ya perwakilan. Silakan Cika. Belajar tentang surah Al-A'la. Apa? Belajar tentang surah Al-A'la ayat 1 sampai 7. Ya, pesan pokoknya apa yang bisa kalian? Tidak boleh sombong karena di atas Allah Maha Tinggi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Cika. Silakan Belisa, apa pesan pokok yang bisa kalian? Iya, betul sekali. Dan ditambah lagi tadi harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Oke, baik teman-teman. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Baik, teman-teman, di sini Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai 7. Kalau bisa kita tarik kesimpulan, yang pertama adalah yang terpenting adalah perintah dari Allah untuk selalu bertasbih. Apa itu, Bu? Baik, teman-teman, itulah pembelajaran kita di pertemuan kali ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semuanya dan buat Bapak sendiri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini sampailah pada saat pasca observasi. Setelah kemarin kita telah melakukan observasi di kelas ya Pak ya, dengan teman saya Bapak Ilham Banua selaku Guru Pendidikan Agama Islam Desi Mustafa. Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Baik Bapak, jadi di waktu pasca observasi ini tujuannya saya sih pengen ngobrol lebih banyak lah Bapak tentang pembelajaran atau proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Baik. Kalau ditanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Haji ya. Kalau saya ditanya tentang perasaan, alhamdulillah ketika saya menyampaikan pembelajaran, memang saya lega.
Hanya saja mungkin menurut saya masih banyak yang perlu saya benahi saat mereka. Lalu bagaimana nih menurut Bapak, perasaan Bapak ketika saat proses pembelajaran yang biasanya di kelas itu ada cuman guru dan murid saja, tetapi kemarin itu ada yang mengamati, ada saya di dalam tersebut, bagaimana perasaan Bapak? Nah, ini mungkin kalau dibilang bukan sebenarnya kan mengalami seperti ini, tapi yang membedakan adalah ketika di dalam satu orang itu ada yang mengamati, kemudian ditambah lagi ada kamera ya. Nah itu memang sedikit agak tegang ya di awal-awal ya, nervous sih pasti ada 5 menit di awal itu pasti ada. Tapi alhamdulillah setelah 5 sampai 10 sampai 15 menit selanjutnya udah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya kemarin juga saya amati, alhamdulillah proses pembelajarannya juga sudah berjalan dengan lancar, Bapak juga sesuai dengan rencana pelaksanaan yang Bapak susun ya Pak ya. Coba bisa nggak Pak menceritakan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Prosesnya seperti apa sih Pak kemarin? Iya, pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai yang saya lakukan di modul ajar yang sudah saya catat dan sudah saya susun, di mana saya melakukan proses pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi dalam artian saya membagi kelompok anak itu berdasarkan minat dan tingkat kemampuan mereka. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kemarin juga sudah dilihat juga Bapak menggunakan modal pembelajaran PBL ya Pak ya, program basic learning ya, itu juga sudah terlaksana, alhamdulillah. Jadi terkait yang tadi proses pembelajaran Pak, kira-kira untuk proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin ada hambatannya nggak Pak? Oke, baik. Untuk hambatan sih pertama ya, karena di mana jamnya jam terakhir ya, jadi memang ini jam rawan, akhirnya masih banyak siswa-siswa itu yang pasif, jadi artinya tidak aktif, yang bertanya hanya 1-2 orang saja, jadinya banyak yang tidak aktif. Ya mungkin karena tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ilham itu kan karena Pak Ilham mendapatkan jam di pembelajaran jam terakhir ya, jadi mungkin keaktifan anak-anak itu secara keseluruhan itu kurang ya Pak ya. Jadi mungkin yang bertanya itu saja ya Pak ya. Mungkin anak-anak bukannya kurang aktif ya Pak ya, mungkin malu dengan pendapatnya. Ya, sebenarnya setiap murid pasti bisa dan tahu ya Pak ya. Baik, terkait hambatan yang terjadi Pak, kira-kira kenapa sih Pak kok ada hambatan di dalam proses pembelajaran Bapak di kelas? Iya, baik. Kembali tadi yang saya sampaikan di awal, mungkin hambatannya tidak begitu signifikan menurut saya. Pertama ya ini tadi, mereka mungkin sudah paham, yang sudah paham ini mungkin malu bertanya. Yang kedua, tidak paham tapi malu bertanya, takut salah. Itu ya hambatannya. Paling nanti paling nanti saya akan mencoba untuk menstimulus. Ya, jadi nanti ada beberapa siswa yang asik tadi akan mencoba untuk memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, seperti itu. Iya, baik. Berarti ya tetap ya seperti tadi kurang aktif murid-muridnya, mungkin juga di pembelajaran Bapak juga kurang maksimal ya Pak ya. Baik. Untuk terkait hambatan yang tadi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak selesaikan, solusi apa Pak untuk mengatasi hambatan tersebut kira-kira menurut Bapak? Ya, yang sudah terpikirkan di saya sampai saat ini adalah mungkin yang pertama adalah yang tadi akan coba memberikan menunjuk langsung si anak yang mungkin dalam proses pembelajaran itu kurang aktif. Ya mungkin saja nanti dengan menunjuk 1 atau 2 anak yang kurang aktif tadi akan termotivasi teman-teman yang lain untuk lebih aktif juga dan lebih isi juga pembelajaran. Jadi karena Bapak tadi kan sudah menjabarkan solusinya saya pengen tuh anak-anak saya tunjuk aja deh, daripada ketika saya tanya ada yang ingin bertanya tidak, tapi anak tersebut hanya cuma 1-2 orang, tapi solusi dari Bapak sudah saya tunjuk aja ya tiap kali dalam pembelajaran. Baik. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan atau aksinya untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah kemarin terjadi Bapak? Kalau ditanya kapan, ya pasti insya Allah dilakukan di pertemuan berikutnya. Insya Allah ya, oke baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak laksanakan juga sudah baik. Dari yang kemarin kita lakukan observasi juga, alhamdulillah Bapak juga menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak. Terus di dalam proses pembelajaran di kelas itu juga Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada prosesnya juga, ada kontennya juga ya Pak ya, berupa PowerPoint yang Bapak buat ataupun cerita. Terus juga memang sedikit ada hambatan yang kemarin saya lihat ya, observasi ya, terlihat anak-anak yang kurang aktif, cuma hanya 1-2 dan itu saja yang bertanya dengan Bapak ya. Baik, dengan solusi Bapak juga kan sudah baik ya Pak ya, sesuai
sesuai. Semoga solusi yang sudah Bapak rencanakan segera terlaksana ya Syekh. Baik, terima kasih juga Bapak sudah mau diobservasi, mulai dari praobservasi, terus observasi, terus dengan pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ilmunya bermanfaat untuk Bapak dan untuk saya juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pasca observasi hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.